Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih, Alhamdulillah hari ini kita belajar bersama lagi. Belajar tema 3, subtema 3, pelajaran Bahasa Indonesia KD 3.1. Kita belajar menemukan informasi tentang perubahan wujud benda. Nah, di subtema 2 kemarin kita sudah belajar sedikit tentang perubahan wujud benda ya. Kali ini kita akan belajar sebuah informasi yaitu tentang perubahan wujud benda. Bagaimana cara menemukan sebuah informasi? Ada banyak caranya ya. Yang pertama dengan membaca teks yang ada pada sebuah buku atau di sebuah kertas. Kemudian yang kedua, menyimak teks yang dibaca oleh orang lain atau menyimak sebuah informasi dari media. Kita mendengarkan dengan baik informasi tersebut sehingga kita menemukan sebuah informasi. Kemudian yang ketiga, setelah kita membaca teks atau kita menyimak sebuah teks, kita perlu mencatat hal-hal penting yang ada di informasi tersebut. Yang keempat, untuk hal-hal yang belum kita ketahui, kita perlu mengajukan pertanyaan supaya informasi yang kita peroleh adalah informasi yang lengkap. Nah, itu beberapa cara untuk menemukan informasi. Setelah kita mendapatkan sebuah informasi, maka kita perlu juga menulis sebuah informasi. Bagaimana cara menulis informasi? Nah, bisa menggunakan kosakata dan susunan kalimat yang benar supaya informasi itu bisa dibaca oleh orang lain dengan baik atau hasil informasi yang kita tulis itu adalah informasi yang baik. Kali ini kita belajar tentang sebuah informasi ya. Kita membaca atau melihat materi yang ada di depan kita. Nah, yaitu tentang perubahan wujud benda. Apa sih perubahan wujud benda itu? Perubahan wujud benda bisa dikatakan sebagai perubahan fase benda ke keadaan wujud benda yang lainnya. Jenisnya ada beberapa ya. Yang pertama ada membeku, menguap, mencair, apalagi Salih masih ada 3? Ya, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Oke, yang pertama kita belajar tentang mencair. Apa itu mencair? Yuk kita baca bersama-sama Salih. Mencair adalah perubahan wujud benda dari wujud padat ke wujud cair. Awalnya dia bentuknya padat, tapi dia bisa berubah menjadi cair. Nah, itu yang dinamakan dengan mencair. Contohnya ada es batu ya. Es batu karena tekanan suhu udara atau karena dipanaskan, dia bisa berubah dari padat menjadi cair. Kemudian ada mentega. Mentega yang dipanaskan di atas kompor. Nah, dia bisa meleleh atau mencair. Selanjutnya membeku ya. Membeku adalah perubahan wujud benda dari wujud cair ke wujud padat. Jadi awalnya dia cair, tapi dia bisa berubah wujudnya menjadi padat. Ada yang tahu nggak contohnya apa? Nah, ini dia contohnya ya. Contohnya ada di buku paket kalian ya. Awalnya si agar-agar yang dimasak dengan air, nah bentuknya cair ya. Kemudian dia dimasak dan didinginkan. Setelah dicetak dia didinginkan ya. Nah, lama-lama dia berubah wujudnya menjadi padat. Ada lagi contoh yang Soleh-Solehah tahu? Nah, lilin ya. Lilin yang terkena panas dia akan mencair, tapi lama-lama dia juga karena suhu udara dia bisa menjadi padat lagi. Nah, selanjutnya adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair ke gas. Contohnya Soleh-Solehah ya, di rumah
Mama sering masak air ya. Ketika mendidih, maka dia ada uapnya. Kemudian, baju yang habis dicuci dia juga basah, tapi karena terkena tekanan suhu udara, terkena sinar matahari, dia berubah menjadi kering. Nah, ya, itu karena airnya menguap ya. Kemudian bisa menjadi kering bajunya. Selanjutnya adalah mengembun. Mengembun adalah uap yang menjadi titik-titik air. Contohnya di pagi hari, nah malam hari biasanya itu suhu udaranya lebih dingin ya. Nah suhu udara yang dingin itu bisa berubah menjadi titik-titik air. Kita bisa menemukannya di daun-daun biasanya ya, terasa basah. Contoh yang lainnya lagi itu misalnya kita minum es ya di dalam gelas yang diisi air dan juga es. Nah, dinding gelasnya itu juga basah ya. Nah, menjadi titik-titik air itu juga dinamakan mengembun. Selanjutnya ada menyuplim. Menyuplim adalah perubahan wujud benda dari padat ke dalam wujud uap. Nah, ini dia contohnya. Es batu dia wujudnya padat ya. Nah, kemudian dia juga mengeluarkan uap karena dinginnya itu ya. Nah, seperti gambar. Nah, ini dia yang terakhir, ada mengkristal. Perubahan wujud benda mengkristal terjadi ketika sebuah benda cair mengeras dan menjadi benda padat. Perubahan wujud benda mengkristal juga terjadi sebagai endapan dari benda cair atau gas. Nah, ini dia contohnya ya. Petani garam ya. Awalnya dia adalah air, kemudian dia mengkristal menjadi garam. Ada lagi salju ya. Ini turun salju yang lama-lama bisa mengkristal.